Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi Allah Muhammad SAW, yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat dan berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Pendengar muslimin, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'minina kuttu in barasullahu wa atimu bainakum datta wa aslihun. Dan perbaiklah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang beriman. Quran An-Anfal ayat 1. Ibadahlah salah satu prinsip besar yang dibangun oleh agama kita, ialah prinsip ukhuwah, persaudaraan di antara sesama orang beriman. Ihwatu mu'minuna innama, sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara. Al-Hujurat ayat 10. Jika hubungan persaudaraan yang ada di antara manusia sangat beraneka ragam menurut macam-macam tujuan dan maksudnya, maka hubungan persaudaraan yang paling kokoh talinya, paling mantap jalinannya, paling kuat ikatannya, dan paling setia kasih sayangnya ialah persaudaraan berdasarkan agama. Karena persaudaraan semacam ini tidak putus talinya, tidak akan berubah karena perubahan zaman, dan tidak akan berbeda karena perbedaan orang yang tepat. Persaudaraan yang berlandaskan akidah dan iman, serta berdasarkan agama yang murni, karena Rabb yang Maha Esa senantiasa mampu mempersatukan umat Islam dari berbagai penjuru. Inilah rahasia kekuatan dan kekokohannya. Inilah kunci keakraban para personilnya yang ada di belahan bumi bagian timur maupun barat. Dan inilah yang membuat mereka menjadi satu kesatuan yang pilar-pilarnya sangat kuat dan bangunannya sangat kokoh, sehingga badai topan pun tidak sanggup menggoyahkannya. Ia laksana bangunan yang dibangun dengan timah dan ibarat tubuh yang satu. Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang mukmin bagi mukmin lainnya bagikan bangunan yang satu sama lain saling menguatkan. Sahih Al-Bukhari 481, Sahih Muslim 2585, dan beliau pun menyilangkan jari jemarinya, kata Abu Musa. Sementara An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang-orang beriman di dalam cinta dan kasih sayang mereka adalah seperti tubuh. Jika salah satu anggotanya mengeluh sakit, maka anggota tubuh lainnya akan memberikan kesetiaan kepadanya dengan berdagang, susah tidur, dan demam. Hadis riwayat Al-Bukhari 6011 dan Muslim 2587. Pendengar sekalian, sesungguhnya ukhuwah Islamiyah adalah ruh dari iman yang kuat dan inti dari perasaan yang meluap-meluap
yang dirasakan oleh seorang muslim terhadap saudara-saudaranya yang seakidah. Bahkan ia merasa bahwa bisa hidup karena mereka, bersama mereka, dan tengah-tengah mereka, seolah-olah mereka semua adalah ranting-ranting yang tumbuh dari satu batang pohon dan muncul dari pohon yang sama. Dengan perasaan itu, maka hilangkan perbedaan kesukuan dan warna kulit, lenyapkanlah perbedaan ras, dan matilah fanatisme, kebangsaan, dan kesukuan, sehingga yang ada hanyalah pondasi besar yang menjadi landasan berdirinya masyarakat Islam internasional yang dihimpun oleh satu tali dan dinaungi satu bendera, yakni bendera iman dan tali ukhuwah Islamiyah. Pendengar yang seiman dan seagama, di dalam masyarakat Islam yang berdasarkan akidah iman dan bertemu pada titik syiar Islam, persaudaraan akidah menggantikan persaudaraan nasab atau darah, dan ikatan iman menggantikan ikatan-ikatan materi, kepentingan individu maupun ambisi pribadi. Di situ seorang mencintai saudara-saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Ia merasa sedih bila mereka sedih, ia merasa senang bila mereka senang. Ia selalu berbagi suka dan duka bersama mereka. Oleh karena itu, Islam memberantas gejala-gejala egoisme dan mental suka mementingkan diri sendiri yang kejam, karena ia merupakan kecenderungan yang tercela, bencana yang buruk yang diberantas oleh Islam, serta digantikan dengan rasa persaudaraan dan persahabatan. Siapapun yang meneliti sejarah Islam ini akan menemukan bahwa umat Islam belum pernah bersatu kata, merapatkan barisan, mengangkat panji-panji kejayaan, menegakkan negara, atau disegani musuh, melainkan karena rasa persaudaraan yang sangat kuat di antara mereka, dan tidak ada bandingannya di dalam sejarah umat manusia, yaitu sebuah persaudaraan yang sangat kokoh dan kuat, yang menjadi pondasi bangunan umat yang perkasa, tangguh, kuat, dan gagah. Sehingga setelah bertarung melawan musuh-musuhnya, posisinya sangat disegani. Tiang-tiangnya menjulang tinggi dan pilar-pilarnya sangat kokoh. Wahai umat Islam, ketika mengingatkan tentang kewajiban membangun ukhuwah Islamiyah, kita tidak boleh melupakan saudara-saudara kita yang seiman dan seakidah di berbagai belahan dunia. Kita semua berkewajiban memberikan bantuan, dukungan, doa, sumbangan, dan pertolongan kepada mereka. Lebih-lebih mereka yang tengah berjuang dengan tabah dan minoritas muslim yang tertindas di mana-mana. Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Berdakwah bukan hanya untuk para ulama, ustadz, kiai, dan lain sebagainya, akan tetapi semua umat muslim wajib untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita dalam menjalani roda kehidupan, untuk saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.